Pokoknya saya sudah nggak mau bela lagi, titik. Setelah tertunda selama 1 minggu, Senin siang kemarin, Manohara Odelia Pino akhirnya menjalani visum pribadi di Hotel Grand Hyatt Jakarta, tempat Mano dan Desi menginap akhir-akhir ini. Hal itu disampaikan Manohara di kantor pengacara Hotman Paris Hutapea, kuasa hukumnya yang baru, di Gedung Summit Mas Jakarta Senin malam. Mengutip keterangan Hotman Paris, visum dilakukan oleh salah seorang pakar forensik Indonesia, Dr. Munim Idris. Apa yang Anda temukan tadi? Temukan memang ada bekas-bekas luka. Ada bekas-bekas luka di bagian mana? Antara lain seperti yang ditunjukkan oleh foto. Buah dada? Daerah punggung ada. Daerah punggung ada? Kemudian paha. Paha ada? Oke. Itu. Langkah tersebut merupakan jawaban atas reaksi banyak pihak yang mulai meragukan keseriusan Desi Fajarina menempuh upaya hukum untuk kasus yang menimpa putri bungsunya itu. Kepercayaan masyarakat memang sempat goyang menyusul sikap Desi dan Manohara yang terus-menerus menunda visum. Padahal, visum merupakan langkah penting bagi model berusia 17 tahun itu untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang ia lontarkan pada suaminya, Tengku Muhammad Fahri. Tadinya emang mau visum, tapi setelah pikir-pikir dan discuss dengan semua pihak, we thought it would be best, as said, to make a team of lawyers first and then do the visum. Terus kan visum dulu mesti BAP dulu. Di rumah itu memang ada saudara yang dokter yang melihat sendiri. Iya, tapi for the legal thing, untuk legalnya sebaiknya laporkan ke polisi. BAP dulu, ya BAP dulu. Terlambatnya penanganan visum bahkan membuat opini publik kembali terbelah dua. Ada yang masih percaya, tapi banyak pula yang mulai meragukan keterangan Manohara yang mengaku pernah disetrika, disilet, serta mengalami kekerasan mental dan seksual. Keraguan halayak seolah mencapai puncak ketika Jumat sore 5 Juni, Profesor Dr. O.C. Kaligis SH.MH, kuasa hukum yang selama ini menangani kasusnya, menyatakan mengundurkan diri. Kaligis kecewa karena Manohara dan Desi Fajarina lebih mengutamakan publikasi dengan bersafari ke sejumlah stasiun televisi ketimbang menjalani visum seperti yang ia anjurkan. Pokoknya saya sudah nggak mau bela lagi, titik. Kita bukan peran pembantu dalam safari infotainment. Saya nggak pernah larang dengan infotainment. Kan infotainment kita bagi aja 8 jam infotainment, 3 jam kita udah selesai kok. Pengunduran diri Kaligis terbilang mengejutkan karena sebelumnya ia sudah menyusun langkah-langkah hukum untuk menyeret Tengku Fahri ke pengadilan internasional. Pengacara senior itu bahkan telah menyusun 14 lembar tuntutan. Merujuk pengakuan Manohara yang mengalami mentally abuse atau kekerasan mental, sexual abuse, kekerasan seksual, dan physically abuse atau kekerasan fisik, Kaligis menjerat Tengku Fahri dugaan pelanggaran pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 7 Kovenan Internasional dalam Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 16 Desember 1996, serta Pasal 5 Ayat 2 dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1969. Pemirsa, itulah tadi sajian pembuka tayangan Cek dan Recheck sore ini. Selamat sore pemirsa, saya Indah Kirana akan menyajikan kisah kehidupan selebriti dalam tayangan paling bergengsi Cek dan Recheck. Dengan bukti visum yang dimilikinya, akankah Manohara mampu menyeret Tengku Fahri ke pengadilan? Dan mengapa pihak Polri membantah telah melakukan BAP terhadap Mano seperti pengakuan Desi Fajarina? Pada kesempatan yang sama, Dr. Munim Idris menyampaikan hasil visum yang ia lakukan pada Manohara. Menurutnya, pada tubuh model berusia 17 tahun itu ditemukan beberapa bekas sayatan, antara lain di payudara, punggung, dan paha. Munim mengistilahkan bekas luka Manohara dengan sebutan luka derajat 2. Melihat bekasnya, ia menduga peristiwa penganiayaan sudah berlangsung lama.
Ini mesti gradasinya luka derajat 2 bukan ringan. Luka derajat 2, artinya apa tuh? Tersangkanya itu boleh ditahan. Muni menambahkan, visum dilakukan secara pribadi, bukan permintaan polisi untuk keperluan penyidikan. Kendati begitu, Muni berkeyakinan bahwa Manohara memang pernah mengalami penganiayaan. Jadi kita ambil untuk karena ada riwayat diberikan obat suntik, kita sudah ambil sampel untuk darah. Ya. Waktu pemeriksaan. Ya. Serta urin yang akan kami kemudian. Pernyataan Munim sekaligus menepis pengakuan Desi Jumat 5 Juni lalu yang mengatakan bahwa Manohara telah menjalani visum. Desi bahkan mengatakan Manohara juga telah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Kamis malam 6 Juni. BAP itu hari Kamis, malam Jumat. Berapa jam di BAP? Lama juga ya, dari sore sampai jam 2:30 pagi. Ya, step by stepnya kan kita mesti ya BAP itu ya. Tapi memang belum selesai. Pengakuan Desi sempat memicu kontroversi sebab Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Abu Bakar Nata Prawira membantah pernyataan tersebut. Menurut Abu Bakar, Desi dan Manohara memang sempat mendatangi Mabes Polri. Namun, Manohara tidak menjalani pemeriksaan karena Desi mendadak sakit. Kamis malam kurang lebih jam 10 Manohara datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan Ibu Desi. Manohara pada waktu itu akan membuat LP, itu belum selesai, ibunya katanya sakit, ibunya mau berobat ke rumah sakit Pondok Indah. Nah kita tunggu-tunggu sampai jam 1, tidak ada kabar beritanya. Nah sampai saat ini pun yang bersangkutan belum datang kembali. Mana salahnya? Hotman Paris Sutapaya ditunjuk sebagai kuasa hukum Manohara Minggu 7 Juni lalu. Ia menggantikan Kaligis yang mengundurkan diri Jumat 5 Juni lalu. Untuk keperluan tersebut, ia didukung oleh sekitar 8 kantor pengacara. Mereka antara lain Elsa Syarif, Farhad Abbas, Duri Alex, Vera Tobing, Petrus Celestinus, Wasito Sanyoto, dan Ahmad Alwi. Konsorsium tim pengacara itu akan berusaha sekuat tenaga memperjuangkan Manohara agar bisa memperoleh keadilan. Sesuai dengan tempat kejadian perkara, upaya hukum tampaknya akan berlangsung di Malaysia. Kami sebagai tim kuasa hukum, kami bukanlah dewa yang bisa menjamin kasus ini menang. Karena kami menyadari ada masalah jurisdiksi. TKP-nya di Malaysia, pelakunya di Malaysia. Paling-paling nanti Mabes Polri bisa melalui Interpol. Lokasi TKP-nya kan di Malaysia. Polisian kita kan nggak bisa memaksa datang ke sana. Jadi nanti apa hasil kasus ini? Oh, serah-serah. Ya kita lihatlah, tapi kita melakukan yang terbaik.